Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan dua nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Selawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah hingga yaumil akhir kelak. Dan semoga kita semua yang hadir pada kajian ini untuk talabul ilmi ini bersama-sama berfastiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz Zainur Arifin LC, terkait dengan lanjutan dari kitab Al-Kabair, kitab rutin dari karya Al-Imam Az-Zahabi terkait dengan kumpulan dosa-dosa besar. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan kajian dari Ustadz. Waktu dan tempatnya kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan itu terlalu banyak, dan saking banyaknya kita tidak ada yang bisa menghitungnya. Dan alhamdulillah, tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah. Tugas kita adalah mensyukurinya. Sampai para ulama mengatakan, seandainya Allah tugaskan kita untuk menghitung nikmatnya, berarti Allah menugaskan kita dengan sebuah tugas yang tidak akan pernah mampu kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk kekasih kita, Rasul yang tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah mempertahankan dan membela sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Kita akan masuk ke dalam Al-Kabiratul Rabi'ah, dosa besar yang keempat, tarkus salati, meninggalkan salat. Dosa besar yang keempat adalah tentang masalah meninggalkan salat. Sebelum saya membacakan beberapa dalil yang beliau bawakan di sini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan apa hukum orang yang meninggalkan salat. Dan salat yang kita bicarakan di sini adalah salat yang 5 waktu. Ya, kita tidak bicara tentang salat salat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Kita tidak sedang membicarakan salat-salat sunnah. Yang kita bicarakan adalah salat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam. Ya, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang mana salat yang 5 waktu inilah yang menjadi salah satu rukun Islam. Bahkan para ulama mengatakan rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat adalah salat.
Nah, apa hukum meninggalkan salat? Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan masalah meninggalkan salat, ada dua yang disepakati oleh ulama dan ada satu yang diperselisihkan. Ya. Terkait dengan meninggalkan salat yang 5 waktu, ada dua yang disepakati oleh para ulama dan ada satu yang diperselisihkan. Kita mulai dengan apa yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu karena dia meyakini salat yang 5 waktu itu tidak wajib. Ada orang yang tidak salat zuhur, tidak salat asar. Ketika ditegur, kenapa engkau tidak pernah salat zuhur? Dia mengatakan memangnya salat zuhur itu wajib. Memangnya salat asar itu wajib. Jadi itu dia alasan mengapa dia meninggalkan salat, karena dia meyakini salat 5 waktu tidak wajib. Nah, siapa yang melakukan seperti ini, maka dia kafir, murtad menurut ijma' kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang murtadnya, tentang kafirnya seseorang yang meninggalkan salat yang 5 waktu jika alasannya meninggalkannya adalah keyakinan bahwa salat 5 waktu tidak wajib. Itu dia yang pertama. Yang kedua, yang disepakati oleh para ulama, siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu dan dia masih meyakini kewajiban salat 5 waktu, tetapi dia meninggalkannya karena malas, maka sepakat ulama tentang bahwasanya dosanya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa minum khamr. Sepakat ulama. Ya. Siapa yang meninggalkan salat karena malas, tetapi dia masih meyakini kewajiban salat, sepakat ulama tentang dosanya yang begitu besar. Lebih besar daripada berzina, mencuri, dan minum khamr. Saya akan bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam masalah ini di dalam kitab beliau yang berjudul Ta'zimus Salah, mengagungkan salat. Beliau mengatakan, la yakhtaliful muslimuna, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama kaum muslimin. Anna tarkas salatil mafrudati amdan, bahwasanya meninggalkan salat yang wajib, ya, salat yang 5 waktu secara sengaja, min a'zamiz dzunub, termasuk dosa yang sangat besar. Wa akbaril kabair, wa anna ithmahu 'indallahi a'zamu min ithmi qatlin nafsi. Dan dosa meninggalkan salat secara sengaja, meskipun dia meyakini wajibnya salat, meninggalkannya secara sengaja, a'zamu min ithmi qatlin nafsi, lebih besar daripada dosa membunuh. Subhanallah. Wa akhdhil amwal, lebih besar daripada dosa merampok. Wa min ithmiz zina, lebih besar daripada dosa berzina. Wa sariqah, dosa mencuri. Wa syurbil khamri, dan dosa minum khamr. Sepakat ulama. Kalau seandainya ada tetangga kita yang membunuh, mungkin kita akan ribut. Tetapi betapa banyak tetangga kita yang tidak sholat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh. Seandainya wal'iyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada misalkan keluarga kita yang berzina, wal'iyadzubillah. Ya. Ada keluarga kita yang berzina, mungkin kita akan malu luar biasa. Kita mungkin akan ribut dalam keluarga tersebut, ya, karena keluarga kita telah mencoreng, ya, membawakan aib di tengah-tengah keluarga. Salah satu anggota keluarga membawa aib, memasukkan aib ke tengah-tengah keluarga. Tapi di antara keluarga kita ada yang tidak sholat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina. Ini ijma' sepakat ulama, tidak ada khilaf, ya subhanallah. Nah, ini dia dua kesepakatan terkait dengan masalah meninggalkan sholat. Saya ulangi, kesepakatan yang pertama, siapa yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, yang 5 waktu itu, maka dia kafir murtad dari Islam menurut ijma'. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat karena malas,
meskipun dia meyakini kewajiban salat, sepakat ulama tentang besarnya dosanya. Lebih besar daripada membunuh, berzina, minum khamr, dan yang lainnya. Adapun yang ketiga yang diperselisihkan oleh para ulama, siapa yang meninggalkan salat karena malas, dan dia masih meyakini kewajiban salat yang 5 waktu, tetapi dia malas, maka ulama berbeda pendapat apakah dia kafir ataukah tidak. Setelah mereka sepakat tentang betapa besar dosanya, namun yang mereka perselisihkan apakah dia kafir atau tidak, selama dia meyakini kewajiban salat 5 waktu. Ya, ini yang diperselisihkan. Karena teman-teman yang saya hormati, terkait dengan rukun Islam yang 5, para ulama sepakat tentang siapa yang tidak mau menerima syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka dia kafir. Sepakat ulama. Tetapi mereka beda pendapat tentang rukun Islam yang 4 itu, mulai dari salat, zakat, puasa, haji. Ya. Sebagian ulama mengatakan siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam, baik itu salat, zakat, puasa, haji, maka dia kafir. Meskipun dia meyakini kewajibannya, dia tetap kafir. Kenapa? Karena ini rukun salat, rukun Islam. Sebagian ulama mengatakan siapa yang meninggalkan rukun Islam, entah itu puasa, zakat, haji, maka dia tidak kafir. Tetapi kalau salat yang dia tinggalkan, meskipun dia meyakini kewajibannya, dia kafir. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan bahwasanya siapa yang meninggalkan salat selama dia meyakini kewajibannya, maka dia tidak kafir. Akan tapi dosanya sangat besar sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Nah, itu dia teman-teman sekalian yang berkaitan dengan masalah meninggalkan salat. Ada 2 yang disepakati dan ada 1 yang diperselisihkan. Yang mereka perselisihkan tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat selama dia masih meyakini kewajiban salat, namun dia meninggalkannya karena malas. Sebagian mengatakan dia kafir, sebagian mengatakan dia tidak kafir. Ya. Mana dia pendapat yang terkuat? Pendapat yang paling kuat adalah kalau seandainya dia meninggalkan salat secara menyeluruh, secara total, sama sekali sepanjang hidupnya dia tidak pernah salat yang 5 waktu, maka dia kafir meskipun dia mengatakan aku meyakini kewajiban salat. Dia kafir. Kalau memang secara total sepanjang hidupnya nggak pernah salat. Tapi kalau seandainya terkadang dia salat, terkadang tidak, zuhurnya salat, nanti asarnya tidak, maghribnya salat, terkadang isyaknya tidak, maka dia tidak kafir, namun yakinlah dosanya sangat-sangat besar. Ya, dosanya sangat-sangat besar. Nah, itu dia tentang masalah meninggalkan salat. Sekarang saya akan bacakan untuk kita semua dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang masalah ini. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-59 dan 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Kemudian mereka digantikan oleh generasi berikutnya yang melalaikan salat, yang menyia-nyiakan salat. Yang dimaksud dengan mereka di sini, karena pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang para nabi. Ya. Pada ayat yang ke-58 Allah menyebutkan tentang para nabi dan orang-orang saleh. Maka pada ayat yang ke-59 Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Kemudian generasi yang baik itu diganti oleh generasi berikutnya. Yang mana generasi berikutnya ini adha'us shalah, menelantarkan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Niscaya mereka akan menemukan ghayyan. Ya. Mereka gara-gara meninggalkan salat pada hari kiamat akan menemukan ghayyan. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan ghayyan. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ghayyan adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di dalam neraka jahannam yang isinya itu adalah damun wa qayh, darah dan nanah. Ya, sebuah lembah di dalam neraka jahannam yang isinya hanyalah darah dan nanah. Dan orang yang meninggalkan salat ya, secara sengaja,
Meskipun dia meyakini kewajiban sholat, dia terancam akan dicampakkan ke dalam goyan itu, ke dalam lembah yang penuh dengan darah dan nanah. Wal'iyadu billah. Ini dalil yang pertama. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, di dalam surah yang insya Allah kita semua telah hafalkan. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Wail menunggu orang-orang yang salat. Perhatikan, wail menunggu orang-orang yang salat. Jangan kita hentikan ayatnya sampai di sana. Kita lanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dari salatnya. Orang yang lalai dari salatnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Karena ini banyak pertanyaan. Bagaimana kalau di dalam salat itu saya menghayal? Ya, ketika saya sholat, pikiran saya melayang ke sana kemari. Mikirin bisnis, mikirin ini, mikirin itu. Apakah saya kena dengan ancaman ayat ini? Ada pertanyaan seperti itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tafsiran yang benar tentang ayat ini adalah tafsiran yang dibawakan oleh menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan lalai dari salatnya adalah dia melaksanakan salat di akhir-akhir waktu. Ya, artinya dia sengaja menunda pelaksanaan salat sehingga waktunya hampir habis. Ketika waktunya hampir habis, maka dia pun melakukan salat dengan cepat-cepat, dengan tergesa-gesa karena mengejar waktu yang hampir habis. Itu maksud lalai dari salat. Bukan menghayal di dalam salat. Ya. Adapun menghayal di dalam sholat memang itu salah, tetapi dia tidak terancam dengan ayat ini. Karena Allah tidak mengatakan neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang lalai dari sholatnya. Ya, bukan di dalam sholat. Lalai dari sholatnya. Ya. Subhanallah. Kalau seandainya orang yang sholat saja, tetapi dia menunda-nunda pelaksanaannya sampai hampir habis waktunya. Orang yang seperti itu saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Ya subhanallah. Oleh karena itu masalah sholat ini tidak boleh dientengkan. Ya. Cukuplah menunjukkan pentingnya sholat. Dia adalah satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Separah apapun sakit seseorang, tidak boleh dia meninggalkan sholat. Seseorang boleh meninggalkan sholat apabila akalnya sudah hilang. Baru saat itu dia boleh meninggalkan sholat. Namun separah apapun kondisinya, dia wajib sholat. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi perawat atau yang jadi dokter, ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan terhadap pasien. Ya, yaitu diingatkan pasien itu tentang ibadah sholatnya. Dan itu menunjukkan betapa Anda menyayangi pasien. Jangan sampai kita khawatir, jangan-jangan, meskipun itu bukan yang kita inginkan, ya, kita tidak menginginkan itu. Namun kalau seandainya pasien sakit beliau itu adalah sakit yang terakhir, dalam artian akan menghantarkan kepada kematian, dan kita tidak menginginkan itu. Kalau seandainya kita biarkan ia tidak sholat di saat sakit seperti itu, maka secara tidak langsung kita mempersiapkan beliau sebagai bahan bakar neraka. Wal'iyadzubillah. Karena sholat adalah ibadah satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan. Separah apapun orang. Ya. Bahkan dibahas oleh para ulama tentang orang yang kena penyakit salisul baul. Salisul baul adalah orang yang kena penyakit, kalau bahasa kami di sini, penyakit bocor. Ya, artinya kencingnya itu tidak berhenti menetes. Ya, mungkin disebabkan karena tabrakan atau yang lainnya. Kencingnya tidak henti-hentinya menetes. Padahal kita tahu di antara syarat sholat itu adalah harus bersih dari najis. Bagaimana dengan orang ini kencingnya tidak berhenti keluar dan kencing itu najis? Apakah boleh dia meninggalkan sholat? Dijawab oleh para ulama, tidak boleh. Selama akalnya masih berada di dalam tubuhnya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Bagaimana solusinya? Orang yang seperti ini, mohon maaf, dia ikat kemaluannya atau dia jaga, dia pasangkan di kemaluannya sesuatu yang bisa menjaga tetesan air kencingnya supaya tidak jatuh ke tempat sholat. Ya, dia pasang alat, ya entah itu
pampers dan yang lainnya, dia pasang alat seperti itu. Kemudian dia berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Ya, artinya jangan dia berwudu sebelum azan. Kapan azan di sana dia berwudu. Kemudian setelah itu dia sholat. Kalaupun di tengah sholat masih keluar kencingnya, maka tidak mengapa. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat. Sampai dalam kasus seperti ini nggak boleh ditinggalkan. Dan ada satu hal yang menjadikan sebagian saudara kita kaum muslimin mengentengkan masalah sholat ini, terutama ketika sakit. Ya, dan ini harus kami sampaikan. Yaitu sebagian menganggap ada yang namanya fidyah sholat. Jadi ketika ada keluarga yang sakit, entah itu ibu, bapak, atau anak yang sakit, atau suami yang sakit, dibiarkan tidak sholat, dan dia mengandalkan nanti akan dibayarkan fidyahnya. Kalau seandainya ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, akan dibayarkan fidyahnya. Ijma' sepakat para ulama mengatakan tidak ada yang namanya fidyah sholat. Yang ada itu adalah fidyah puasa dan fidyah haji. Itu yang ada. Adapun fidyah sholat tidak ada. Sebanyak apapun beras yang dikeluarkan untuk memfidyahkan keluarga yang meninggalkan sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bisa dibuka di dalam kitab-kitab fikih madhab manapun. Mengatakan la fidyata lis-salati, tidak ada fidyah yang berkaitan dengan masalah sholat. Ya. Nah, ini yang diyakini oleh sebagian orang, sehingga mereka mengentengkan masalah sholat, terutama ketika ada keluarga yang sakit. Nanti sajalah kita bayarkan fidyah. Ya. Itu pun terkadang, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tidak serius membayar fidyahnya. Ya. Sudah fidyahnya itu tidak benar, kemudian nanti cara membayarnya juga tidak benar. Jadi dikumpulkan beberapa fakir miskin, kemudian diserahkan. Ini fidyah bapak saya, selama beliau sakit, beliau tidak sholat. Ini fidyahnya. Silahkan diterima. Diterima oleh orang yang miskin tersebut. Setelah diterima, diambil lagi. Nanti diserahkan kepada yang miskin lainnya. Ini fidyah bapak saya, beliau selama sakit nggak pernah sholat, tolong diterima. Diambil, sekedar simbol saja, sekedar formalitas saja, nanti diambil lagi. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang namanya fidyah di dalam sholat. Fidyah itu hanya berkaitan dengan puasa, begitu pula dengan ibadah haji, ketika terjadi pelanggaran dalam ibadah haji. Taib. Itu dia dalil yang kedua, ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati. Dalil yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang penduduk neraka, ma salakakum fi saqar. Apa yang telah membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, penduduk neraka mengatakan, lam naku minal musallin. Dahulu di dunia kami tidak pernah salat. Itulah yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka saqar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawakan dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum. Pembatas antara kita umat Islam dengan orang kafir. Pembatas antara kita umat Islam dengan orang kafir, as-salah adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nah, ini yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama yang mengatakan siapa yang meninggalkan salat, entah dia meyakini kewajibannya ataupun tidak meyakininya, maka dia kafir. Ini dalil yang dipegang oleh sebagian ulama. Karena Nabi SAW tidak membedakan di dalam hadis ini. Beliau mengatakan siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Tidak dijelaskan apakah dia meyakini kewajibannya ataukah tidak. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka batal seluruh amal perbuatannya. Siapa yang meninggalkan salat asar, batal seluruh amal perbuatannya. Ini juga yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama mengatakan, siapa yang meninggalkan satu salat saja, ya dia salat zuhur, asarnya tidak, ya maghribnya salat, isyaknya salat, subuhnya tidak, ya atau subuhnya salat, dia hanya meninggalkan salat asar, maka dia kafir. Karena hadis ini mengatakan batal seluruh amal perbuatannya. Tapi sebagian ulama, dan itu pendapat yang lebih kuat, bahwasanya meninggalkan satu salat selama dia meyakini kewajibannya itu tidak menyebabkan pelakunya kafir. Namun dia melakukan dosa yang sangat besar.
Kapan dia dihukumi kafir? Kalau seandainya dia tidak pernah sholat secara total, sama sekali nggak pernah sholat. Ya. Kemudian di sini juga ada satu hal yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan pemahaman sebagian kaum muslimin, ya, yang perlu untuk diluruskan. Ada di sebagian kaum muslimin ada sebuah kelompok yang mereka itu meyakini apabila sudah sampai pada tingkatan tertentu maka sudah tamat sholatnya, boleh tidak sholat. Ya. Mereka menyebutkan bahwasanya agama ini ada 4 tingkatan. Agama ini ada 4 tingkatan. Yang pertama namanya syariat. Ya. Syariat itu adalah sholat, puasa, zakat, haji. Menurut mereka, kita yang masih sholat, kita yang masih puasa, kita yang masih haji, kita yang masih umrah, kita yang masih menjalankan perintah-perintah agama, kita ini kelasnya masih bawah, yaitu kelas syariat. Di atas syariat ada namanya tarikat, ya, tarekat. Ada namanya tarikat. Tarikat itu artinya jalan. Sudah mulai berjalan meninggalkan syariat. Di atas tarekat ini ada namanya hakikat, yes, lebih tinggi daripada tarekat. Adapun yang paling tinggi adalah ma'rifat. Mereka meyakini kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, maka sudah tamat sholat. Boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, boleh tidak haji, boleh tidak melakukan ibadah yang lainnya. Kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Ya, saya pernah mengisi kajian di sebuah kampung. Ya, saya diberitahukan oleh salah satu panitia kajian mengatakan bahwasanya rata-rata di kampung ini orang berhenti sholat. Karena rata-rata menganut pemahaman yang tadi itu. Ya, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Rata-rata orang di kampung ini berhenti sholat. Maka itu sangat berbahaya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menukilkan ijma' kesepakatan ulama, bahwasanya siapa yang meyakini ada orang tertentu yang boleh berhenti ibadah gara-gara dia sampai pada tingkatan tertentu, maka dia bisa keluar dari Islam. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kaki Nabi Muhammad itu bengkak. Ya, dalam sebagian riwayat yang lain mengatakan pecah-pecah kaki beliau. Gara-gara beliau sholat tahajud. Padahal sholat tahajud sholat sunnah. Kalau sholat sunnah saja beliau jaga, apalagi sholat yang wajib. Ini Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau ada orang yang boleh berhenti sholat gara-gara sampai pada tingkatan tertentu, itu adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi lihat beliau, sholat sunnah pun sampai bengkak kaki Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa antum melakukan perbuatan seperti ini? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Anda tidak punya dosa. Ya. Anda tidak punya dosa, Anda bersih dari dosa. Kenapa Anda sholat seperti ini sampai kaki bengkak? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Taib. Kelompok yang meyakini adanya orang yang boleh berhenti ibadah, ya, berhenti sholat, berhenti puasa, berhenti zakat, dan yang lainnya. Kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu, mereka berdalil dengan sebuah ayat Al-Quran, yaitu ayat yang terakhir dari surah Al-Hijr. Ayat yang terakhir dari surah Al-Hijr. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Muhammad, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau didatangi oleh keyakinan. Ya. Beribadahlah sampai engkau didatangi oleh keyakinan. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah tingkatan ma'rifat tadi. Ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau orang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, berarti dia sudah mendapatkan keyakinan. Maka sampai di sana dia beribadah kepada Allah. Padahal kitab tafsir Al-Quran manapun yang Anda buka, baik itu kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar dalam madhab Maliki, kitab tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Asy-Syaukani, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya,
semua ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan keyakinan di dalam ayat itu adalah kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai engkau didatangi oleh kematian. Bukan sampai tiba tingkatan tertentu yang disebut dengan ma'rifat. Ya. Ini masih ada di tengah-tengah sebagian saudara kita kaum muslimin, dan kita harus ingatkan mereka. Karena ini berbahaya sekali. Ya. Ini sangat berbahaya sekali, dan ini disebut oleh para ulama di dalam pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman, seseorang meyakini dia boleh berhenti beribadah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia sudah sampai pada tingkatan tertentu. Ini salah satu pembatal keislaman. Taib, saya tambahkan sedikit, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ama innahu la hazza li ahadin fil islami adha'a as-salah. Kata Umar ibn al-Khattab, ketahuilah tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan kafir orang yang meninggalkan salat. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang kalau seandainya kita bacakan maka akan cukup panjang. Ya. Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Amalan seorang hamba yang pertama kali akan Allah periksa pada hari kiamat adalah salatnya. Amalan kita yang pertama kali Allah periksa adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salat kita baik, insyaallah tanda kita akan selamat pada hari kiamat. Kita akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tetapi kalau salat kita rusak, artinya tidak dijaga, maka itu tanda kita akan rugi. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan hal yang pertama kali Allah akan sidang pada hari kiamat adalah masalah darah. Ya, masalah darah, yaitu masalah pembunuhan. Apakah dua hadis ini tidak bertentangan? Hadis yang kita bacakan tadi, ibadah yang pertama kali akan Allah periksa adalah salat. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim, hal yang pertama kali Allah akan sidang adalah masalah darah. Apakah tidak bertentangan? Jawabannya sama sekali tidak bertentangan. Ya. Adapun hadis yang pertama yang mengatakan hal yang pertama kali Allah periksa dari amalan kita adalah salat, yaitu amalan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Sedangkan hal yang pertama kali Allah akan sidang pada hari kiamat adalah masalah darah, yaitu yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya. Ini dua hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Taib, itulah dia ikhwani azanillahu wa iyyakum, pembahasan kita tentang dosa besar yang keempat ini, yaitu tentang masalah meninggalkan salat. Maka sebagai penutup saya ingin ingatkan kepada teman-teman ya, untuk memperhatikan betul masalah salat ini, yaitu terkait dengan diri Anda, perhatikan. Ya. Bagi laki-laki, kalau bisa lakukan secara berjamaah. Karena pendapat yang terkuat salat berjamaah itu hukumnya wajib. Kecuali kalau seandainya ada uzur, dan di antara uzur terutama bagi seorang dokter, bagi seorang perawat, adalah ketika sudah dikumandangkan azan, padahal baru didatangkan seorang pasien yang dalam kondisi sangat kritis. Ya. Maka dalam kasus seperti ini, para dokter yang menangani pasien tersebut diizinkan untuk menunda pelaksanaan salat yang sudah masuk waktunya itu. Ya. Kenapa? Karena memelihara nyawa orang, nyawa pasien, yaitu menolong nyawa pasien itu lebih didahulukan di dalam Islam. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada uzur, maka silahkan bagi jamaah laki-laki, ya bagi dokter, bagi perawat yang laki-laki silahkan untuk melakukan secara berjamaah, karena pendapat yang terkuat salat berjamaah itu juga hukumnya wajib. Kemudian juga diperhatikan salat keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Kalau sudah masuk waktu salat, istri misalkan ada di antara istrinya yang sedang nonton sinetron, maka diingatkan, ya dimatikan dulu TV-nya. Karena sebagian terkadang berat untuk langsung mengerjakan salat kalau seandainya sedang nonton sinetron. Khawatirnya dia mengatakan kalau saya salat sekarang nanti ceritanya nggak nyambung. Ya subhanallah. Ya padahal menunda pelaksanaan salat tanpa uzur itu dilarang oleh para ulama. Tapi begitu pula salat anak-anak kita, kalau memang sudah balik maka diajak untuk salat. Bahkan kalau bisa dididik sejak umur 7 tahun. Ya.
Sejak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Kalau mereka meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun, maka boleh dipukul tetapi dengan pukulan yang mendidik. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau bisa diganti dengan hukuman yang lain, silahkan. Ya. Seperti misalkan dikurangi uang jajannya, ya. Dihentikan uang jajannya kalau dia meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Tapi diajarkan sholat ketika berumur 7 tahun. Diajarkan sholat ketika berumur 7 tahun. Ya. Makanya sering ada pertanyaan, apa hukum membawa anak ke masjid? Apa hukum membawa anak kecil ke masjid untuk sholat? Maka di sini ada pro dan kontra antara sebagian kaum muslimin. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, kita bersabar saja meskipun mereka main-main di sana. Ya, sebagian melarang dengan keras. Namun wallahu taala a'la wa alam, yang paling bijak adalah apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, seandainya anak itu belum umur 7 tahun, sebaiknya tidak usah dibawa ke masjid. Toh juga kita diperintahkan menyuruh anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Maka sebelum dia umur 7 tahun, nggak usah dibawa ke masjid. Kalau sudah umur 7 tahun, barulah dibawa ke masjid, kemudian diajarkan tentang adab-adab masjid, kemudian diajarkan juga tentang masalah sholat. Itu dia mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang menjaga sholat dan menjadikan keluarga kita sebagai orang-orang yang menjaga sholat sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa di dalam surah Ibrahim. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keluargaku, keturunanku sebagai orang-orang yang menjaga salat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya beliau dijadikan dan keluarga beliau sebagai orang-orang yang menjaga ibadah salat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, maka saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Silakan, Pak Dokter. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, para hadirin hadirat yang mengikuti kajian pada pagi hari ini, Ustaz sudah menyampaikan terkait dengan dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Baik, mungkin dari ikhwan akhwat ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mungkin ini ada chat Ustaz. Ada pertanyaan dari para sejawat kita. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menunda sholat karena sedang masih bekerja? Menunda bukan meninggalkan. Baik. Kalau pekerjaannya itu sangat mendesak sekali, ya. Kalau pekerjaannya sangat mendesak seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu seorang dokter ketika sudah masuk waktu sholat didatangkan kepadanya pasien. Atau misalkan dokter tersebut sedang melakukan proses operasi terhadap seorang pasien. Maka dalam kasus seperti ini diperbolehkan oleh para ulama, ya, diperbolehkan oleh para ulama. Apalagi kalau sholatnya itu bisa dijamak, ya, seperti zuhur kan bisa dijamak dengan asar. Sholat zuhur bisa digabungkan dengan sholat asar. Sholat maghrib bisa digabungkan dengan sholat isya. Nah, apabila memang pekerjaannya seperti mengoperasi pasien atau ada pasien yang sedang kritis, itu dimasukkan di waktu zuhur dan itu membutuhkan penanganan serius, maka silahkan ditangani. Meskipun habis waktu sholat zuhur, nanti bisa digabungkan dengan sholat asar. Ini kalau pekerjaannya mendesak. Tapi kalau pekerjaannya tidak mendesak amat, ya, seperti sekedar ngetik-ngetik saja, maka harus ditinggalkan pekerjaannya terlebih dahulu. Ya. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, Allah akan memberikan keberkahan di dalam pekerjaan Anda. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya selain malas, apa yang menyebabkan seseorang yang meyakini bahwa sholat itu wajib namun masih tetap meninggalkannya? Entah itu meninggalkan 5 waktu, semuanya ataupun sebagian. Kemudian bagaimana cara kita agar tetap istiqomah mendirikan sholat 5 waktu? Apakah ada perbedaan cara mengajarkan sholat pada anak laki-laki dan anak perempuan? Masih balik. Yang pertama kita katakan, jawabannya selain daripada malas, ya, orang yang meninggalkan sholat itu jawabannya telah Allah sebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kemudian mereka diganti oleh generasi berikutnya yang menelantarkan sholat. Kenapa? وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, karena mereka mengikuti hawa nafsu.
Ya, seseorang semakin dia mengikuti dorongan hawa nafsunya, maka semakin dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara faktor. Ya. Kemudian bisa jadi di antara sebabnya juga adalah dia memiliki teman yang melalaikan masalah salat. Karena bagaimanapun orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Ya. Sahib itu pakai sad. Sahib artinya teman, sahabat. Sahib itu dia punya sifat sahib. Sahib itu artinya menarik. Ya. Yang namanya teman itu akan menarik temannya. Artinya tabiat seorang teman itu biasanya mengikuti tabiat temannya. Apabila dia sering bergaul dengan orang-orang yang tidak sholat, dikhawatirkan suatu saat nanti dia pun akan tidak memperhatikan masalah sholat. Ya, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya, tentang bagaimana cara supaya istiqamah di dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu dengan kita mengingat kembali bahwasanya ibadah sholat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan dia merupakan tiang agama kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam, pondasi dari segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu sholah, dan tiangnya adalah sholat. Ya, antum bisa bayangkan, seandainya ada sebuah bangunan tidak ada tiangnya, apa yang terjadi? Dia akan runtuh. Begitu pula dengan agama ini. Ya. Ketika tidak ada tiangnya, maka dia akan runtuh. Salat ini adalah tiang agama kita. Ya. Dan ketika kita hilangkan tiang tersebut, dikhawatirkan agama kita akan runtuh. Itu yang kita ingat. Kemudian yang kedua, kita membaca dalil-dalil yang menunjukkan betapa besar ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih tentang orang yang meninggalkan salat. Kemudian berikutnya, dengan kita mengingat kembali penjelasan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Ya. Taib. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah ada perbedaan tentang cara mengajar anak laki-laki dan anak wanita tentang masalah salat? Tidak ada perbedaan. Ketika anak laki-laki umur 7 tahun diajarkan salat, ketika anak perempuan umur 7 tahun juga diajarkan salat. Begitu pula tentang tata cara pelaksanaan salat. Menurut pendapat yang terkuat, tidak ada perbedaan tentang tata cara sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Tidak ada. Ya, betul ada pendapat dari sebagian ulama mazhab. Mereka mengatakan ketika sujud, kalau laki-laki itu dia buka tangannya begini ketika sujud. Adapun wanita dia begini. Ya. Begitu pula ketika ruku. Seorang laki-laki dia begini ketika rukunya. Itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Adapun wanita maka dia begini. Ya, ketika ruku. Ini pendapat sebagian mazhab. Akan tapi wallahu ta'ala a'la wa alam, pendapat yang terkuat adalah tidak ada perbedaan antara solat laki-laki dengan solat wanita. Ya. Begitu pula dengan masalah umur mengajarkan anak kita solat, tidak ada perbedaan. Baik anak laki-laki ataupun anak wanita diajarkan ketika umur 7 tahun. Ya. Dan apabila meninggalkan solat di umur 10 tahun harus diberikan hukuman. Tapi hukuman yang tidak menyakiti. Dan juga Nabi SAW mengatakan kalau anak itu sudah berumur 10 tahun harus dipisah ranjangnya. Bahkan dipisah kamarnya. Meskipun itu anak laki-laki. Anda punya 2 anak laki-laki, semuanya sudah umur 10 tahun ke atas, maka harus dipisahkan kamarnya. Ya, atau kalau tidak dipisahkan kamarnya, minimal tempat tidurnya dipisahkan. Apalagi kalau itu anak laki-laki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila ada sebagian orang membayar orang untuk menggantikan sholat orang tuanya yang sudah meninggal, itu pun atas saran seorang ustadz? Apakah benar? Tidak. Itu tidak dibenarkan. Ya, sholat itu tidak bisa dibadalkan. Sholat tidak bisa dibadalkan. Yang boleh dibadalkan atau digantikan itu, yang pertama adalah puasa bagi orang yang mati dan dia punya hutang puasa. Contoh, ada orang dia pernah bernazar, kalau anak saya lulus sekolah, saya akan puasa 1 minggu. Alhamdulillah anak beliau lulus sekolah. Ya, saking bahagianya beliau pun misalkan tidak bisa menahan diri saking bahagianya kemudian meninggal dunia. Ya. Maka dia sudah punya hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala 1 minggu. Maka ini boleh dipuasakan oleh walinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Ini boleh kalau puasa. Begitu pula haji, ada namanya haji badal.
Tapi kalau sholat tidak ada yang namanya sholat badal, tidak ada. Ya. Sudah saya sampaikan tadi, sepakat ulama mazhab mengatakan tidak, sholat itu tidak bisa difidyahkan, begitu pula tidak bisa digantikan. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini terkait dengan apakah orang yang meninggalkan sholat karena pingsan, apakah harus diganti ketika dia sadar? Baik. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena pingsan, apakah dia harus ganti ketika sadar? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan dia tidak tidak perlu menggantinya. Misalkan dia pingsannya setelah masuk waktu zuhur. Ya, dia pingsannya setelah masuk waktu zuhur, kemudian sadarnya itu setelah masuk waktu maghrib, maka zuhur dan asar tidak perlu dia ganti. Kenapa? Karena pada saat itu dia telah kehilangan akalnya. Dan Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Beban syariat itu diangkat dari 3 macam orang. Di antaranya, anil majnun hatta yufik, orang yang kehilangan akal sampai dia sadar. Berarti ketika akalnya tidak ada, itu beban syariat terangkat darinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia harus mengganti sholat. Ya. Dia harus mengganti sholatnya ketika dia pingsan tersebut. Mana dia pendapat yang terkuat? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apabila sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau pingsannya itu kurang dari sehari semalam, maka dia ganti sholat di hari tersebut. Selama dia pingsan. Kalau pingsannya kurang sehari semalam. Tetapi kalau seandainya pingsannya itu lebih dari sehari semalam, seperti orang yang ada pingsan sampai 1 bulan, yang kita istilahkan dengan koma, maka dia tidak perlu mengganti selama dia pingsan tersebut. Ya, jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan kalau pingsannya itu kurang dari sehari semalam, maka dia ganti sholat yang dia tinggalkan selama pingsan. Tetapi kalau seandainya pingsannya itu lebih dari sehari semalam, maka boleh dia untuk tidak mengulanginya. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan ini dahulu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Allahu alam. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan. Bagaimana cara pelaksanaan sholat lihurmatul waqti bagi pasien yang tidak mampu bertayamum dan berwudu? Baik. Pasien yang tidak mampu bertayamum dan berwudu, ini ada 2. Ya, maksudnya dia tidak mampu berwudu sendiri, maka tugas dari perawat atau dokter atau keluarga yang menunggunya untuk mewudukannya. Ya, untuk mewudukannya. Kalau memang dia tidak mampu berwudu sendiri, padahal masih boleh baginya untuk menggunakan air, hanya saja dia tidak mampu bergerak sendiri, maka keluarganya yang mewudukan. Atau dia sudah tidak mampu untuk menggunakan air, tidak diperbolehkan secara medis, maka pada saat itu dia beralih ke tayammum. Tetapi untuk tayammum sendiri juga tidak bisa, maka perawat atau dokter atau keluarga yang menunggu yang mentayammumkannya. Ya, keluarga yang menunggu yang mentayammumkannya. Itu caranya. Bagaimana kalau seandainya tidak boleh secara medis untuk menggunakan air? Secara medis nggak boleh pakai air. Ya. Begitu pula secara medis nggak boleh pakai tayammum, nggak boleh pakai debu juga. Ini pasien harus betul-betul steril, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu dan yang lainnya. Maka dalam kasus seperti ini, kata para ulama, mereka berdalil dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, salatlah kalian semampu kalian. Artinya dia tetap salat meskipun tidak dalam kondisi berwudu. Ya. Sampai seperti itu, ini menunjukkan kepada kita tentang ibadah salat ini nggak boleh ditinggalkan kecuali ketika akal sudah hilang. Orang padahal kita tahu wudu itu syarat sah salat, tetapi dalam kasus seperti ini karena ini darurat, ya, dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bersuci. Menurut medis yang terpercaya nggak boleh pakai air, nggak boleh pakai debu, sehingga tayamum juga nggak bisa. Maka dalam kasus seperti ini dia tetap sholat dalam kondisinya seperti itu. Ya. Ini menunjukkan sholat nggak boleh ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Ya, sholatnya. Hukum asalnya seseorang itu kalau sholat wajib dia harus berdiri. Ya, dia harus berdiri kalau dia mampu. Dan dia melakukan gerakan sebagaimana gerakan sholat takbir Allahu Akbar. Nanti rukunya, sebagaimana gerakan ruku, sujudnya bagaimana gerakan sujud, dan seterusnya. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Ya, dia duduk. Entah dengan cara duduk bersila, ataupun duduk yang lainnya. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia dengan cara tidur menghadap kiblat begini. Ya, tidur menghadap kiblat. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tidur terlentang menghadap atas. Ya, kemudian dia takbir Allahu Akbar.
Kemudian nanti kalau dia ingin ruku, maka dia angkat kepalanya sedikit. Kalau ingin sujud, dia angkat kepalanya lebih banyak daripada dia memberikan isyarat ruku. Kalau seandainya dia tidak mampu bergerak sama sekali, nggak bisa angkat tangan, nggak bisa angkat kepala, hanya bisa dengan mulut saja, maka dia sholat hanya dengan mulutnya. Allahu Akbar. Dia baca doa istiftah, kemudian dia baca isti'adzah. Nanti ketika ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Hanya dengan mulut saja. Gak boleh ditinggalkan sama sekali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita masih ada waktu, Ustaz. Boleh lanjut, Ustaz? Untuk pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat dalam agama Islam? Atau istilah tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya tasawuf? Syukran, jazakallah khair. Dalam Islam itu tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada. Alhamdulillah Anda menyebutkannya. Ya sebenarnya saya tidak berani menyebutkannya. Yaitu hanya dalam dunia tasawuf saja. Bagi orang yang belajar ilmu sufi, ya, ilmu tasawuf, maka mereka nanti akan menemukan ada pembahasan tentang bahwasanya agama ini ada 4 tingkatan. Tingkatan paling rendah ya adalah tingkatan syariat, yaitu orang yang masih sholat, masih zakat, masih puasa, itu paling rendah. Kita ini tingkatan kita paling rendah menurut mereka. Adapun yang lebih atas adalah tarikat, lebih tinggi lagi adalah hakikat, lebih tinggi, yang paling tinggi adalah ma'rifat. Dan biasanya ketika sampai pada tingkatan ma'rifat ini, maka banyak dari kewajiban-kewajiban agama ditinggalkan, termasuk sholat. Ada yang namanya tamat sholat. Ya, ada yang namanya tamat sholat. Dan ketika sampai pada tingkatan ini, tafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran pun menjadi ngacau. Ya, seperti mereka menafsirkan ayat Al-Quran, sholat itu kata mereka, kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, sholat itu adalah zikir. Ya, arti zikir itu ingat. Sekedar kita ingat Allah Tuhan kita, itu sudah sholat. Meskipun kita tidak Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah seperti sholat yang kita kenal. Sekedar misalkan dikumandangkan azan, Allahu Akbar, antum masih ingat Allah sebagai Tuhan antum, sholat sudah itu. Cukup sudah. Ya. Kemudian mereka juga menafsirkan bahwasanya haji itu berziarah ke rumah guru. Ya. Bukan pergi ke Mekah, bukan itu haji. Artinya kalau antum berziarah ke rumah guru antum sebanyak 100 kali dalam satu hari, berarti dalam satu hari itu antum berhaji 100 kali. Jadi tafsiran menjadi ngaco. Ya. Tafsiran menjadi ngaco ketika sudah sampai pada tingkatan yang mereka sebut dengan ma'rifat. Ini tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam Islam. Ini hanya dikenal di dalam dunia sufiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan kemudian lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat di atas kendaraan? Dan apakah boleh tayamum sedangkan air ada tapi cuma 1 gelas? Ustaz? Baik. Yang pertama, apakah boleh sholat di atas kendaraan? Nabi SAW hanya mencontohkan sholat di atas kendaraan itu, yaitu sholat sunnah. Semua hadis yang mengatakan Nabi sholat di atas kendaraan beliau, yaitu onta beliau, itu adalah sholat sunnah. Adapun kalau sholat wajib, Nabi SAW turun dari atas kendaraan beliau. Ya. Jadi kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Tetapi kalau sholat wajib, maka tidak boleh. Itu hukum asalnya. Nggak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Lalu bagaimana ketika kita berada di atas pesawat? Ya, misalkan antum ditugaskan keluar daerah atau keluar negeri dalam rangka untuk masalah medis ini. Sedangkan di atas pesawat itu berjam-jam. Sekarang sudah masuk waktu sholat. Apakah kita tidak perlu sholat di atas pesawat? Kata para ulama, hukum asalnya sholat yang wajib di atas kendaraan itu tidak boleh. Ini hukum asalnya. Tetapi dikecualikan, ya, artinya diperbolehkan untuk sholat wajib di atas kendaraan apabila terjadi khauf, ketakutan. Apa yang dimaksud dengan takut di sini? Takut waktu sholat akan habis. Ya. Kalau misalkan antum berada di atas kendaraan, di atas pesawat, dan masuk waktu sholat subuh, antum khawatir kalau saya menunggu pesawat ini turun, ya, sedangkan turunnya itu jam 10, waktu subuh akan habis, maka dalam kasus seperti ini boleh sholat di atas pesawat. Boleh sholat di atas pesawat. Bagaimana kalau seandainya antum berada di atas pesawat dan masuk waktu zuhur, waktu sholat zuhur, ya. Maka para ulama mengatakan, karena sholat zuhur itu bisa digabungkan dengan sholat asar, sholat zuhur bisa digabungkan dengan sholat asar,
ketika antum berada di atas pesawat, masuk waktu sholat zuhur, tidak usah sholat zuhur di atas pesawat, nggak usah. Ya. Nanti antum sholat zuhurnya ketika pesawat mendarat, yaitu di waktu asar. Kenapa? Karena sholat zuhur bisa digabungkan di waktu asar. Kecuali kalau pesawatnya itu mendaratnya di waktu maghrib. Ya, antum ketemu waktu zuhurnya itu di atas pesawat, begitu pula waktu asarnya di atas pesawat. Menurut jadwal pesawat akan turun di waktu maghrib. Dalam kasus ini, antum harus sholat zuhur dan asar di atas pesawat. Tetapi kalau pesawatnya akan mendarat di waktu asar, maka nanti antum sholat zuhurnya di bawah. Yaitu antum gabungkan zuhur dengan asar. Itu caranya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal sholat wajib itu tidak dikerjakan di atas kendaraan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz. Sedikit Ustaz, mungkin saya yang bertanya Ustaz. Silakan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz, terkait dengan sunnah-sunnah yang dinyatakan dalam sholat, salah satunya itu mungkin yang banyak kita temukan ya. Saat sholat kita berdua Ustaz. Kadang secara saat sholat berdua kita lebih ke belakang ataukah sejajar dengan imam Ustaz. Kemudian terkait dengan menjamak sholat itu batasannya untuk berapa kilometer Ustaz? Kadang ada beberapa pendapat kan ya, saat kita berkeluar rumah itu seandainya kita menggabungkan dua sholat itu jaraknya berapa jauh jarak tempuh kilometernya. Kemudian Ustaz, terkait ini kita dalam sholat Ustaz, apakah kita ada dalil yang mengatakan kalau kita saat sholat untuk berdoa meminta surga 3 kali maka surga akan diberikan kepada Allah, dan jika kita berlindung untuk dari dijauhkan dari neraka saat 3 kali maka Allah menjauhkan kita dari api neraka. Apakah itu dalilnya, bagaimana Ustaz? Mungkin dijelaskan. Yang pertama terkait dengan masalah sunnah di dalam sholat, ya. Ketika misalkan kita sedang sholat berjamaah 2 orang, ya, laki-laki, ya, satu nanti jadi imam, yang satunya jadi makmum. Bagaimana posisi makmumnya? Ya, yang pertama posisi makmum kita sepakat makmum itu berada di sebelah kanan imam. Ya, makmum berada di sebelah kanan imam. Kebetulan kameranya ini terbalik, jadi yang kanan jadi kiri mungkin yang antum lihat ya. Tapi ketika saya mengatakan sebelah kanan, ini memang sebelah kanan. Baik, jadi sepakat kita bahwasanya makmum yang 1 orang ya, itu berdiri di sebelah kanan imam. Apakah berdirinya sejajar ataukah makmum mundur sedikit? Pendapat yang terkuat dan itu yang disebutkan di dalam banyak hadis adalah sejajar. Tidak mundur sedikit pun. Ya. Meskipun kita temukan di lapangan apabila sholatnya itu berduaan imam, ini makmum, maka makmumnya agak mundur sedikit. Justru di dalam hadis ya dikatakan bahwasanya mereka itu harus sejajar. Ya. Di dalam hadis dikatakan sejajar sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika dia sholat berdua bersama Nabi SAW, maka Nabi SAW meletakkannya tepat di samping Nabi dan sejajar. Ketika Nabi SAW sudah mulai sholat, dia mundur lagi. Selesai sholat, Nabi SAW katakan, kenapa engkau, saya sudah berdirikan engkau sejajar denganku, kenapa engkau mundur lagi? Ya. Maka Abdullah bin Abbas memberikan alasannya. Tetapi Nabi SAW tetap menegur perbuatannya tersebut. Jadi yang sahih, yang benar, ketika sholat berduaan, ya, antara makmum dengan imam itu sejajar, di mana makmumnya berdiri di samping kanan imam, sejajar, tidak mundur sedikit pun. Wallahu alam. Yang kedua tentang masalah menjamak sholat. Ya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan di sini. Ada 2 istilah. Yang pertama istilah jamak dan istilah qasar. Jamak itu artinya menggabung 2 sholat. Ya, misalkan sholat zuhur digabung dengan asar. Sholat maghrib digabung dengan isya, itu namanya menjamak. Adapun mengqasar itu artinya mengurangi. Yaitu sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Zuhur yang 4 rakaat jadi 2. Asar yang 4 rakaat jadi 2. Kemudian isya yang 4 rakaat jadi 2, itu nama mengqasar. Dan di sini penting sekali. Ya, bahwasanya antara jamak dan qasar itu tidak mesti harus bersama. Ya. Kalau jamak itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak safar, oleh orang yang tidak musafir. Boleh kalau jamak itu menggabungkan. Ya. Adapun kalau qasar mengurangi 4 rakaat jadi 2, ini khusus
hak istimewa yang Allah berikan kepada seorang musafir. Ya. Kalau jamak boleh, meskipun antum tidak berpergian boleh jamak. Mana contohnya? Di antara sunnah Nabi SAW, kalau seandainya turun hujan deras, bagi yang sholat berjamaah di masjid, misalkan hujannya itu turun di waktu maghrib, maka boleh dia jamak dengan waktu zuhur. Waktu isya. Ketika hujan turun di waktu maghrib, maka boleh setelah selesai sholat maghrib langsung melakukan sholat isya. Ini namanya menjamak, menggabungkan. Jadi kalau ada orang misalkan bepergian, mau ke Mataram, ya Pak Dokter mau ke Mataram misalkan, khawatir nanti jalannya macet, ya. Misalkan berangkatnya itu di waktu zuhur, ya khawatir nanti jalannya macet, kemudian sesampai di sana akan bisa jadi waktu asarnya sudah akan habis, maka di rumah itu sebelum berangkat boleh jamak. Jamak itu artinya menggabungkan, tetapi jangan dikosor, jangan dikurangi. 4 sholat zuhur jadi 2, asar jadi 2, jangan. Ya. Karena kalau mengurangi itu khusus bagi musafir, orang yang sudah berangkat. Ya. Adapun jamak itu boleh di rumah. Selesai sholat zuhur di rumah, sebelum berangkat ke Mataram, Bapak langsung melakukan sholat asar sekalian. Ini tidak mengapa kalau menjamak. Ya. Adapun mengkosor, ini yang ditanyakan oleh Bapak tadi, apakah boleh kita itu mengkosor bagi seorang musafir itu sebelum berangkat? Maka jawabannya tidak boleh kalau sebelum berangkat. Kecuali kalau seandainya antum sudah berangkat, yaitu antum kosornya di bandara, boleh. Meskipun bandaranya masih di wilayah kita. Kalau sudah di bandara, maka boleh dikosor di sana. Ya. Jadi harus dibedakan antara dua ini. Kalau jamak itu boleh bagi orang yang bepergian dan boleh juga bagi orang yang tidak bepergian. Tetapi kalau kosor itu khusus bagi orang yang bepergian. Ya. Tapi itu dia yang kedua. Yang ketiga saya lupa Pak Dokter. Dalam hal doa Ustaz. Nah, hal doa itu baik. Apakah kalau kita minta surga 3 kali di dalam sholat, maka surga itu akan Allah berikan kepada kita? Kalau kita minta supaya dijauhkan dari neraka 3 kali dalam sholat, neraka akan dijauhkan dari kita. Ini bukan hanya di dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata thalathan, qalatil jannah, Allahumma adkhilhu iyaya." Siapa yang minta syurga kepada Allah 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga kepadamu. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Maka syurga itu berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan ia ke dalamku. Wa man ista'adza minan nar, dan barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka itu mengatakan, Allahumma a'idhu minni. Ya Allah, jauhkan ia dariku. Ini tidak hanya di dalam salat, tidak. Di luar salat pun silahkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik Ustaz. Ada waktu. Lagi Ustaz. Mungkin ini saya bertanya sedikit Ustaz untuk yang terakhir kali Ustaz. Terkait dengan dosa juga. Ini pertanyaan untuk ibu-ibu khususnya Ustaz. Di luar konteks tentang bab salat Ustaz. Ini ada pertanyaan yang diwakilkan tuh, jika dalam rumah tangga itu kita kan ada sifat gengsi Ustaz. Pertanyaannya, apakah keutamaan setiap wanita untuk selalu terlebih dahulu minta maaf kepada suaminya walaupun suami tersebut salah, dan apakah hakikat keutamaannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, sebenarnya masalah minta maaf ini bukan hanya dari wanita ya. Bahkan laki-laki pun disuruh untuk minta maaf. Hanya saja kenapa di dalam hadis disebutkan seorang wanita itu dianjurkan untuk minta maaf meskipun suaminya yang salah. Ya, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara ciri wanita penduduk surga, ya, maka kita katakan di antara keutamaan seorang istri itu dia minta maaf meskipun suaminya salah, itu menunjukkan karena agama Islam ingin menjadikannya sebagai wanita surga. Ya. Karena di antara ciri wanita penduduk surga adalah idza ghadiba 'alaiha. Apabila dia marah, artinya suaminya yang punya salah atau dia yang punya salah, maka dia yang yang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, ya zauji adzuku gamdan hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha, sampai engkau maafkan. Padahal suaminya yang salah. Ya, aku tidak bisa menjamkan mata sampai engkau ridha. Kenapa kok Islam nyuruh wanita yang minta maaf duluan? Kenapa? Karena Islam ingin menjadikan dia sebagai bidadari surga.
Islam ingin menjadikan dia sebagai wanita penduduk surga. Itu salah satu ciri wanita penduduk surga, kata Nabi SAW. Ya. Bukan berarti kemudian setelah itu laki-laki tidak minta maaf. Yang namanya gengsi itu sangat berbahaya, ayol ikhwah. Ya. Gengsi itu berbahaya. Ya. Fir'aun tewas gara-gara gengsi. Fir'aun itu tewas gara-gara gengsi. Yaitu ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa yang membawa kabur Bani Israel dari negeri Mesir. Ya. Maka dikejar oleh Fir'aun dengan membawa 1.600.000 tentara. Dikejar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa, yaitu dengan cara memukulkan tongkat di Laut Merah sehingga Laut Merah pun terbelah menjadi 12 belahan. Sehingga Bani Israel bisa melewati Laut Merah. Ketika Bani Israel dan Nabi Musa sudah melewati Laut Merah, kondisi terbelahnya lautan itu dilihat oleh Fir'aun. Dan ketika dia melihatnya, Fir'aun sadar ini sudah di luar kemampuan manusia. Bisa membelah lautan itu bukan manusia, itu pasti Tuhan. Tetapi Fir'aun terlalu gengsi untuk mengatakan seperti itu. Justru dia mengatakan kepada tentaranya, lihat wahai tentaraku, bagaimana laut ini terbelah karena menyambutku supaya aku bisa menangkap budak-budakku yang kabur itu. Gengsinya Fir'aun. Ya. Akhirnya dia pun saking gengsinya dia nekat untuk menerobos masuk ke dalam belahan lautan tersebut. Ketika dia berada di tengah lautan, baru setelah itu Allah gabungkan lautan menjadi satu sehingga Fir'aun pun tenggelam dan mati. Begitu pula sebagian orang di saat ini gengsi untuk minta maaf. Dia pernah berbuat salah kepada temannya. Dia pernah mencaci maki temannya, dia pernah memukul temannya, gengsi dia berbuat untuk minta maaf. Akhirnya pada hari kiamat dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita kenal dengan hadis muflis, yaitu hadis orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang membawa pahala nanti pada hari kiamat. Pahalanya yang begitu banyak. Tetapi ternyata di dunia dia pernah memukul orang, dia pernah mencaci maki orang, dia pernah menumpahkan darah orang, mengambil harta orang, dan dia belum minta maaf. Akhirnya Allah kumpulkan orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian pahala yang dia bawa itu dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi. Subhanallah, gara-gara gengsi di dunia. Oleh karena itu sekali lagi, masalah gengsi ini, minta maaf, itu ditujukan kepada laki-laki dan juga wanita. Namun kenapa wanita lebih dianjurkan? Karena agama ingin menjadikannya sebagai bidadari syurga. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Waiyakum. Kita karena waktu menunjukkan 9:29 ya. 9:30 kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita lanjutkan mungkin sudah dibahas sebelumnya, akan tetapi mungkin teman-teman tidak menyimak dengan baik ya. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada semua Hospitalia Rumah Sakit Islam Namira telah meluangkan waktunya di teman-teman surga ya di majelis ilmu. Semoga Allah semua mengangkat derajat kita semua dan mengukuhkan kita di surga-surganya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup acara Talabul Ilmi pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Waiyakum. Tiang pamit Pak Dokter. Baik, sila